Shalom Bapak Ibu dan Saudara, kita berjumpa kembali dalam Efrata Devotion pada pagi hari ini. Suatu ketika ada seorang bapak yang keluar masuk penjara karena berbagai kasus yang ia alami. Hidupnya penuh dengan kegelapan dan sangat membuat sang keluarga susah, ya, karena akhirnya harus berjuang sendiri karena sang bapak masuk dalam penjara. Bapak ini kerjaannya mabuk, narkoba, dan lain sebagainya. Namun seiring berjalannya waktu, sang bapak mengalami perjumpaan bersama dengan Tuhan dalam penjara. Ia merasa bahwa ia melihat cahaya yang begitu terang, yang pada akhirnya membuat matanya silau. Dan pada saat itu pun ia merasa ada seseorang yang menyentuh kakinya, dan sang bapak merasa kehangatan waktu disentuh. Pada akhirnya sang bapak mengalami lawatan Tuhan dalam terang tersebut. Nah, akhirnya sang bapak bertobat, berkomitmen dalam dirinya untuk terus setia kepadanya sampai akhir hidupnya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, ini membuktikan bahwa terang dan gelap tidak dapat bersatu. Ya, kita bisa melihat simbol terang adalah kemuliaan Allah yang membawa keselamatan. Allah adalah terang, di dalamnya tidak terdapat kegelapan. Karena Allah semata-mata terang adanya, maka segala sesuatu yang diciptakannya juga terang, mulia, suci, dan sempurna. Nah, sedangkan simbol gelap adalah dosa, iblis. Orang yang hidup dalam dosa, hidup dalam kegelapan, ya. Itu bumi yang awalnya diciptakan Allah dalam kesempurnaan, tiba-tiba menjadi gelap gulita karena dosa yang diperbuat orang-orang banyak. Bapak Ibu, buku Habis Gelap Terbitlah Terang adalah kumpulan yang ditulis oleh Ibu R.A. Kartini. Ternyata ada kemiripan dengan apa yang ditulis oleh Rasul Paulus Kefas jemaat di Efesus. Dikatakan, dulu kita adalah kegelapan, tetapi sekarang kita adalah terang di dalam Tuhan. Apa artinya? Kehidupan manusia yang belum mengenal Kristus adalah kehidupan yang sering sekali dianggap atau dipandang tidak baik. Dan kita pun hidup dalam kegelapan di mana dosa menguasai hidup manusia. Oleh karena dosa yang kita perbuat, oleh karena dosa yang diperbuat oleh Adam dan Hawa. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, dosa turunan ini membuat kita akhirnya memiliki jarak antara kita kepada Tuhan. Akhirnya hubungan kita dengan Tuhan terputus. Tetapi melalui karya Kristus, hubungan manusia dengan Allah dipulihkan, sehingga umatnya dapat memanggilnya ya Aba, ya Bapa. Bapak Ibu dan Saudara, berapa banyak di antara kita yang sering sekali mengikuti perkembangan zaman yang akhirnya membuat kita tidak lagi sadar bahwa kita sering terpengaruh. Kita sering mengikuti gaya hidup yang sebenarnya membuat kita akhirnya jauh daripada Tuhan. Kita pun mungkin dapat mengatakan, ya walau kita mengikuti perkembangan, kita juga masih beribadah kok. Kita masih ke gereja kok, masih pelayanan kok. Hati-hati Bapak Ibu, terkadang tanpa kita sadari, pikiran dan hati kita tidak tertuju pada gereja, kepada Tuhan, kepada pelayanan kita. Tapi pikiran kita tertuju kepada perkembangan zaman tersebut. Dan dengan demikian telah menjadi kegelapan bagi kita dan telah menutupi terang yang ada di dalam diri kita. Semakin kita terjerumus dalam gaya hidup seperti ini, maka kegelapan itu juga akan semakin menghilangkan terangnya dan gambar rupa Tuhan di dalam diri kita. Maka dari itu, kita harus terus berjaga-jaga agar tidak tersesat dalam kegelapan dunia ini. Bapak Ibu dan Saudara, jika kita masih berada dalam kegelapan, mari kita bersama berjuang meninggalkan kegelapan tersebut. Karena terang itu telah datang. Maka dari itu, terimalah terang itu. Dan bagi kita yang telah menerima terang itu, biarlah kita semakin terang dan semakin bercahaya, menerangi kehidupan dan sekitar kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami bersyukur Tuhan untuk terang yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kami. Berkati kami terus Tuhan agar kami boleh terus berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Berkati setiap kami agar kami boleh meninggalkan kegelapan-kegelapan dosa-dosa yang kami alami pada saat ini. Tuhan berkati kami, tuntun kami, sertai kami, supaya kami boleh terus berjalan dalam terang Kristus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin.